Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bi'idhnihi wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Muhammad ibn Abdullah, labbaika ya Aba Zahra, labbaika ya Jaddal Hasan wal Husain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati para habaib khususnya dan para ulama, wabil khusus akhina al-mahbub sahibul majlis wal manzil al-habib Abdurrahman bin Abdul Muttalib al-Attas wal Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar wal Habib Alwi al-Habashi dan juga al-Habib Zaki al-Idrus dan seluruhnya Habib Hasan al-Attas wa baqiyatul habaib yang lain yang tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu yang hadir bersama saya, Habib Fadli al-Habsyi, al-Habib Reza Barakbah, Habib Muhsin al-Attas, seluruhnya para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih yang menjadikan pengaman daripada buminya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Nabi Muhammad, inna ahlal baiti amani ahlil ardi, sesungguhnya keluargaku adalah pengaman bagi mereka ahli bumi, keluarga Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Dan tidak lupa mereka para ulama, para pewarathatul anbiya, para pewaris daripada ilmu Nabi Muhammad, para ajengan, para kiai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan ilmunya yang selalu bermanfaat dan mengamalkan ilmunya senantiasa kepada kita dan mengajak kita, menuntun kita untuk menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Dan seluruh panitia dan aparatur pemerintah dari RT RW dan semuanya yang menjadikan terselenggaranya acara ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran di segala urusan dunia dan akhirat, dan termasuk kita hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman untuk mengumpulkan kita semua di kampung ini, di daerah ini, dan disertai amanah itu kepada seluruh panitia dan semua donatur dan semua yang hadir di sini untuk berkumpul. Allah berikan amanah agar menyampaikan tausiah atau mau'izah hasanah dan mensifati, membaca atau mempelajari daripada syama'il dan sifat Nabi Muhammad melalui acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Falhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita telah dikumpulkan di tempat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau malam hari ini kita lihat berkumpul begitu indahnya perkumpulan ini, semua kita mungkin berbeda-beda rumah, berbeda tempat, berbeda daerah, berkumpul menjadi satu sebab amanah undangan dari Allah melalui wasilah guru kita, sampai kita terkumpul untuk mendengarkan cerita kisah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang diberikan Allah sangat besar kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka tidak ada yang pantas selain tadi kita dengar bagaimana indahnya ilmu yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah, pesan-pesan yang harus kita ikuti, yang kita jaga daripada hal-hal di dalam kita menteladani daripada mengikuti daripada agama Islam di dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, beliau mengatakan setiap acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, maka dua hal yang disampaikan, dua hal yang harus kita ketahui. Ketika para guru kita menyampaikan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, dan mereka atau kalian, kita semua yang hadir memiliki hak, dikatakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ketika sudah jalan dari rumah sampai ke majelis Maulid Nabi Muhammad,
Apa hak seorang mereka yang hadir dalam majelis Maulid Nabi Muhammad? Hak untuk mendengarkan syama'il Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih yang harus dipenuhi oleh mereka yang menyampaikan daripada isi tausiahnya. Maka tidak ada yang lebih pantas terkecuali kita bercerita, mengkisahkan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menceritakan tentang kisah-kisah para anbiya. Sepertiga lebih daripada Al-Qur'an Allah bercerita tentang para nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kullama naqussu min anbiya'ir rasul ma nuthabbitu fihi bihi fuadak. Ya Muhammad, tidak ku ceritakan atau tidak ku dongengkan tentang kisah-kisah para nabi. Kita lihat di Al-Qur'an Pak Bu, banyak sekali cerita tentang para nabi. Banyak sekali, bahkan bukan hanya nabi-nabi saja. Ali Imran, keluarga Ali Imran, bagaimana Luqman, Sayyidina Luqman yang bukan seorang nabi. Bagaimana Ashabul Kahfi, kita baca cerita Humus Salihin, mereka para awliya Allah Subhanahu wa taala yang Allah kisahkan. Tadi Habib Abdullah sampaikan manakib sebagaimana gurunya sampaikan. Allah pun menceritakan, membaca manakib mereka orang-orang yang saleh. Tidak usah mereka para nabi. Ali Imran bukan nabi, Sayyidina Luqman bukan nabi, Ashabul Kahfi bukan nabi, tapi Allah sodorkan kisah itu kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Wa kullama naqussu min anbiya'i rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semata hanya untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Maka dengan mendengarkan kisah Nabi Muhammad, iman kita bertambah. Dengan mendengarkan kisah para wali-walinya Allah, kisah hati itu membuat kita semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hati yang lebih kokoh dari Nabi Muhammad? Tidak ada satupun yang lebih kokoh dari Rasulullah. Adakah iman yang melebihi Nabi Muhammad? Tidak satupun makhluk melebihi iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Namun Allah masih ingin Nabi Muhammad lebih daripada itu, sehingga Allah katakan wa kullama naqussu min anbiya'ir rasul ma nuthabbitu fi fuadak, hanya untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad. Maka malam hari ini kita niatkan hadirnya kita di dalam majelis maulid ini untuk mengokohkan hati kita, karena kita mendengar sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bertanya bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, cinta Allah Subhanahu wa taala tadi disampaikan oleh guru kita, kalau saja Nabi Muhammad diciptakan untuk Allah, maka Allah untuk mereka yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Apa saja lagi yang dikatakan oleh Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak Nabi Muhammad la'ala khuluqin 'azim. Enggak ada lagi yang bisa menandingi akhlak Nabi Muhammad. Dalam segala macam kehidupan dan kebaikan, dari aspek kebaikan, Nabi Muhammad selalu terdepan. Siapa orang yang paling baik dalam sholatnya? Nabi Muhammad. Siapa orang yang paling baik berpuasa? Nabi Muhammad. Siapa orang yang paling dermawan? Nabi Muhammad. Wa huwa ajwadu min rihil mursalah. Nabi Muhammad dikatakan oleh para sahabat, kalau mau lihat orang yang paling dermawan, lihatlah Nabi Muhammad. Wa huwa ajwadun nasu min rihil mursalah. Dia itu orang yang paling dermawan daripada angin yang menghembus. Kita tuh kalau lagi diam kena angin lagi panas, nikmat banget ya. Itu angin dermawan banget. Dan dia tidak menginginkan jasa angin itu. Begitupun dermanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Sehingga diriwayatkan ketika salah satu di peperangan ada seorang mu'allaf baru masuk ke dalam agama Islam. Orang ini melihat ghanimah, rampasan perang yang banyak sekali diambil oleh Rasulullah sampai memenuhi 2 bukit, yaitu kambing yang jumlahnya ribuan ekor daripada kambing tersebut. Maka mu'allaf ini orang yang baru masuk ke dalam agama Islam berkata, "Ya Rasulullah, hal hada ghanimatul lana?" Apakah ini rampasan untuk kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, betul. Hal ta'ajabta, kata Rasulullah, apa kau takjub melihat ghanimah ini? Ribuan ekor kambing yang memenuhi 2 lembah ini. Kata orang ini, na'am ya Rasulullah, iya, saya takjub melihatnya ya Rasulullah. Rasulullah bilang, ambil untukmu semuanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka orang ini berlari dan mengatakan, inni wajadtu nas idza anfaqu syai'an la yakhshal faqr. Aku berjumpa dengan seorang manusia, kalau
berinfak, bersedekah, memberikan sesuatu, seolah-olah dia tidak takut dengan kemiskinan. Itu Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Jadi kalau ada yang mengenal Nabi Muhammad hidup miskin, betul, karena beliau qanaatan wa zuhdah. Beliaulah yang memilih untuk menjadi seorang yang qanaah. Beliaulah yang memilih untuk menjadi orang yang tidak mencintai dunia. Tapi apa yang sudah didermakan Rasulullah, wallahi demi Allah, tidak satupun manusia sanggup melakukan sedekah dan infak, pemberian apa yang didermakan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Beliau miskin, pilihan dari kehidupannya, namun pemberiannya kepada umat manusia tidak satupun sanggup. Hatta Nabi Sulaiman alaihi salam, kata Imamul Haddad, majma'ul asrarul anbiya, semua daripada rahasia-rahasia para nabi, semua kehebatan-kehebatan para nabi dijadikan satu oleh Allah dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hayawan, Nabi Muhammad pun bisa. Ketika Nabi Musa dapat menghidupkan orang yang, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, maka Nabi Muhammad pun bisa. Semua bisa dilakukan. Majma'ul asrar kullu fi nabiyina Muhammad. Semua ada pada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Dan dikatakan lagi, ketika kita melihat begitu dermawannya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, tapi bagaimana kehidupan beliau? Wa yu'thiru biqutihi wa yabitan ja'i'ah wa la yarda ahadun min jarihi dha'i'ah. Nabi Muhammad itu orang yang kalau malam hari makanan malamnya itu disisakan oleh Rasulullah, dan beliau cari orang keluar yang membutuhkan dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Wa yabitan ja'i'ah, dan beliau tidur dalam keadaan lapar. Itulah Nabi Muhammad. Wa la yarda ahadun min jarihi dha'i'ah. Nabi Muhammad tidak pernah rela kalau ada tetangga-tetangganya yang masih terlantar dan beliau tertidur. Itu Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Setiap malam beliau keluar dan melihat tetangganya dalam keadaan tentram dan nyaman, baru beliau dapat tidur. Wa yabitan ja'i'ah, beliau pun tidur dalam keadaan lapar. Itulah Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Padahal apa yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad, apa yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah didatangi oleh Jibril alaihi salam, dan dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad, Allah salam kepadamu, dan Allah mengatakan ingin menjadikan engkau nabiyan wa mulka, menjadikan engkau seorang nabi dan juga seorang raja. Maka Rasulullah katakan, fakhtartu an akuna nabiyan wa abda, jadikan aku seorang nabi dan juga seorang manusia yang hidup dengan sederhana, seorang hamba yang sederhana. Itulah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Lau syaa la'addatta lahu jibalan fiddatan wa dhahaba. Kalau dia mau Nabi Muhammad, maka Allah akan rubah gunung-gunung itu menjadi emas untuk Nabi Muhammad tanpa mengurangi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tanpa mengurangi wa innaka la'ala khuluqin 'azim, tanpa mengurangi ma zagal basar wa ma tagha, tanpa mengurangi la yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyun yuha, tanpa mengurangi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tapi Nabi Muhammad enggak mau. Nabi Muhammad enggak mau. Walau syaa la'addatta lahu jibalan fiddatan wa dhahaba. Rasulullah enggak mau dijadikan seorang nabi dan juga seorang raja seperti Nabi Sulaiman. Dia lebih memilih menjadi seorang nabi, juga menjadi seorang hamba yang hidup dengan kesederhanaan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Wa huwa yashfiqu bi ibadillahi wa ala yatimi wal armalah. Nabi Muhammad itu dikenal, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang paling penyayang kepada hamba Allah. Wa ala yatimi wal armalah, terkhususkan kepada anak yatim dan kepada para janda. Itu Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Bagaimana isfiqnya Nabi Muhammad, bagaimana kepenyayangnya Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Apakah hanya kepada sahabatnya, apakah hanya kepada keluarganya, apakah hanya kepada umatnya,
atau kepada mereka yang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, atau hanya para tetangganya? Apakah sampai di situ sayang Nabi Muhammad? Bukan sampai di situ sayang Rasulullah. Rasulullah menyayangi manusia, Rasulullah menyayangi jin, Rasulullah menyayangi malaikat, Rasulullah menyayangi muslimin, Rasulullah menyayangi orang-orang yang non-muslim sekalipun mereka disayangi oleh Nabi Muhammad dengan menjaga dan berusaha untuk memasukkan mereka ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Maka setiap peperangan yang dilakukan Rasulullah itu adalah bagian rahmat dari Nabi Muhammad. Perang Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Rasulullah adalah agar mereka mengenal siapa Nabi Muhammad. Kalau kita pelajari bagaimana cara berperang Nabi Muhammad, cara berperang yang tidak ada yang dilakukan oleh seorang seperti Nabi Muhammad, peperangan yang begitu rahmat, peperangan yang betul-betul untuk mengenalkan Islam kepada mereka agar mereka mau untuk ikut serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sebelum mengenalkan Allah kepada mereka, datang seorang badui bertanya kepada Rasulullah. Kata badui, ya hal fikum Muhammad. Rasulullah itu, Pak Bu, kalau duduk dengan sahabatnya maka tidak dibedakan duduknya, ya. Ini kita agak malu ini dibedainnya. Rasulullah itu kalau duduk selalu rata dengan mereka para sahabatnya, sehingga orang yang tidak mengenal Rasulullah kalau datang ke Madinah ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, masuk ke halagoh atau kumpulan orang-orang muslimin di masjid, dan dia bertanya, hal fikum Muhammad, mana yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Maka Rasulullah menjawab, ana Muhammad. Karena tidak ada bedanya antara mereka dengan sahabat dari segi cara Rasulullah menempatkan posisinya. Maka ketika Rasulullah mengatakan, aku Rasulullah, hal antar Rasul, apakah benar kau ini Rasul? Kata badui ini. Badui ini orang gunung, Pak Bu, ya, orang gunung yang kalau ngomong asal-asalan. Ya, namanya orang apa? Orang hutan. Kalau ngomong datangi saya enak dia. Ya. Dia tidak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Apakah hal antar Rasul? Kau ini Rasul betul Muhammad? Betul, kata Nabi Muhammad. Siapa yang utus ente? Siapa yang utus ente? Allah yang mengutusku. Apa pesan Tuhanmu? Apa pesan Tuhanmu Allah yang harus kau sampaikan kepada kami ini orang-orang hamba-hamba yang berada di bumi? Kata Rasulullah, khamsatu khisal, 5, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Apa saja? Kata Nabi Muhammad, yang pertama, aku ditugaskan untuk memperkuat ikatan persaudaraan di antara manusia, kata Rasulullah. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, aku diperintahkan untuk menghentikan pertumpahan darah di dunia. Yang ketiga, aku diperintahkan Allah untuk menyebarkan rasa aman di seluruh bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, aku diperintahkan untuk menghentikan kemusyrikan yang ada di dunia. Yang kelima, aku diperintahkan untuk mengajak engkau dan kalian semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sehingga orang Badui ini tertarik untuk ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Bayangkan kalau Nabi Muhammad menjawab, apa pesannya? Pesannya engkau harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Pesannya kau harus taat kepadaku. Pesannya kau harus ikut kepadaku dan taat kepada Allah. Namun Nabi Muhammad mendahulukan 3 poin yang berupa poin kemanusiaan, basyariyah. Setelah itu baru Nabi Muhammad sifatkan 2 perihal tentang bagaimana ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan untuk mengkuatkan ikatan persaudaraan sesama manusia, menghentikan pertumpahan darah, menciptakan rasa aman. Orang itu tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu, pesan yang begitu indah dari Tuhanmu. Setelah itu apa? Hilangkan kemusyrikan, kata Nabi Muhammad. Setelah itu apa? Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu juga Badui itu mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam Badui itu karena jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Begitulah akhlak Nabi Muhammad ketika menghadapi orang-orang yang tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diabadikan dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad dikatakan ketika orang tabi'in berkata, ya wahai Sayyidina Ali, kami ini para tabi'in tidak berjumpa Rasulullah. Maka ceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Nah, Sayyidina Ali mengatakan, man ra'ahu badi'atan
habbah. Orang kalau lihat Nabi Muhammad itu pasti kagum. Musyrik kah, muslim kah, ya, munafik kah mereka, kafir kah, ya. Kalau melihat Rasulullah pasti kagum. Man ra'ahu badi'atan habbah. Hanya mereka nggak mau ngaku dalam hatinya. Lihat santunnya Nabi Muhammad, melihat wajahnya Nabi Muhammad, wa huwa ahsanu nasi khuluqan wa khalqah. Dia adalah manusia yang paling indah rupanya. Kalau ada mulut, bibir yang paling bagus adalah bibir Nabi Muhammad. Kalau ada hidung yang paling indah adalah hidung Rasulullah. Cara jalan manusia yang paling bagus adalah cara jalan Nabi Muhammad. Postur tubuh yang paling indah adalah postur tubuh Rasulullah. Maka tidak ada seindah itu diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan wajah dari keseluruhan Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan lagi yang seindah itu. Dari segi rupa Nabi Muhammad, dari segi akhlak, begitupun akhlak. Tidak ada Allah ciptakan manusia yang dapat lebih daripada akhlak melalui Nabi Muhammad, lebih daripada Nabi Muhammad. Sehingga Habib Ali mengatakan, wa ma min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqqah an zainil wujud. Gak ada kebaikan di dunia ini, mau sosial, mau orang rajin sedekah, mau orang rajin ibadah, mau rajin senyum, mau apapun, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, kebaikan dari barat, kebaikan dari timur, semua sumbernya adalah Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin Allah menciptakan kebaikan Nabi Muhammad tidak lebih dulu untuk mengerjakannya. Itulah Rasulullah. Maka semua orang mengagumi Nabi Muhammad. Kita pun malam hari ini tergolong orang yang mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Apakah kita termasuk orang yang mencintai? Wallahu a'lam. Itu ada jawabannya pada diri kita. Namun mengagumi Rasulullah, kita adalah orang-orang pengagum Nabi Muhammad. Man ra'ahu badi'atan habbah. Kita mengagumi dia seorang nabi. Tapi bagaimana kalau kata Sayyidina Ali, wa man khalata ma'rifatan ahabbah. Kata Sayyidina Ali, kalau kau duduk bersamanya dan kau mempelajari tentang Nabi Muhammad, baru kau akan jatuh cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Jadi ketika kita mengaku mencintai Nabi Muhammad, pelajari Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya, dari apa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Kata Imam Ghazali, orang mencintai orang itu sebabnya ada 3 hal. Yang pertama, kalau enggak orang itu cinta karena jamal, karena keindahan. Ada perempuan cantik, laki ganteng, ya. Ada gunung yang indah, langit yang indah, laut yang bagus, semua karena keindahan orang bisa menyukainya, kata Imam Ghazali. Yang kedua adalah al-kamal, kesempurnaan. Kesempurnaan itulah yang bisa membuat orang mencintai seseorang, ya. Bisa mencintai seseorang sebab karena kesempurnaannya. Kita kalau ada orang berbuat baik, sempurna dalam berbuat baik kepada kita, maka kita bisa mencintai karena kesempurnaannya. Yang ketiga adalah an-nawal. Apa an-nawal? An-nawal adalah jasa, kata Imam Ghazali. Orang sering diberikan jasa, lama-kelamaan kalau sudah sering diberikan jasa kepada dirinya, maka lama-lama akan mencintai orang tersebut karena jasanya. Kalau 3 hal ini satu saja bisa menjadikan alasan kita untuk mencintai seseorang, maka 3 hal ini ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Dia manusia yang paling indah, dia manusia yang paling sempurna, dia manusia yang paling jasanya besar kepada kita. Sebab Nabi Muhammad kita akan masuk ke dalam surga Allah abadan sarmada. Selama-lamanya kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi Muhammad kita mengenal salat. Guru kita tadi mengupas Habib Abdullah. Sebab apa? Kita semua puasa, semua sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Maka an-nawal kepada Nabi Muhammad, jasa yang ada pada Nabi Muhammad tidak terhitung kepada kehidupan kita hadirin yang dirahmati Allah. Terlalu besar jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Terlalu banyak kebaikan yang diperkenalkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih wa ala alaih. Maka apabila ada orang yang telah mengenali Rasulullah dan tidak mencintai Nabi Muhammad, maka dia sungguh demi Allah telah mendustai hatinya sendiri. Telah mendustai hatinya. Jamalnya ada, keindahannya ada, sempurnanya ada, nawal jasanya begitu besar. Lantas apa alasan kita untuk tidak mencintai Nabi Muhammad?
sallallahu wasallam wa baraka alihi wa ala alihi. Apakah ada orang yang lebih indah dari Nabi Muhammad? Kalau Nabi Yusuf hanya bagian kecil daripada Nabi Muhammad. Adakah orang yang lebih sempurna kalau semua daripada rahasia keistimewaan para nabi hanya sebagian kecil dari keistimewaan Nabi Muhammad? La ya'rifu qadru Muhammad illa Rabbu Muhammad. Tidak ada yang mengetahui kadar kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya gubahan maulid itu hanya sepotong kecil daripada kerinduan mereka tentang Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Akan tetapi tidak ada yujzi yuhsin balighi thana. Enggak ada orang yang mampu untuk memuji Nabi Muhammad. Kita mau puji tentang tawaduknya Rasulullah, pelajari tawaduk, kerendahan hatinya Nabi Muhammad. Bisa 4 kitab ulama mengarang tentang kerendahan hati Rasulullah. Mengenal kedermawanan Nabi Muhammad bisa menjadi mujalladat daripada kedermawanan Rasulullah. Mengenal rupa indahnya Nabi Muhammad, maka berkitab-kitab tentang keindahan wajah Nabi Muhammad. Mengenal akhlak Nabi Muhammad, berkitab-kitab para ulama mengarang. Itu pun belum sempurna tentang keindahan. Maka la ya'rifu qadru Muhammad ila Rabbu Muhammad. Nggak ada yang kenal tentang bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad kecuali yang menciptakan Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sayangnya Nabi Muhammad begitu besar hadirin kepada kita semua, sehingga dikisahkan di dalam salah satu kisah di Sahih Bukhari, di dalam Bukhari Muslim, 2 kitab sahih, menceritakan bagaimana keadaan ketika di mahsyar. Kita itu nanti di mahsyar hari yang paling menakutkan ya. Kalau kita pernah takut di dunia, paling takutnya apa kita di dunia? Nanti di mahsyar rasa takut itu kecil sekali, karena itu rasa yang paling kita takutkan. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, hari di mana aku melihat kejadian-kejadian yang membuat aku lupa aku adalah Ibrahim Halilullah. Aku Ibrahim Halilullah lupa pada saat itu sebab kejadian yang begitu menakutkan di mahsyar. Nabi Musa mengatakan, aku pun demikian. Aku pun lupa saat itu aku Musa kalimullah. Dan aku lupa terhadap Harun saudaraku. Aku tidak mencari Harun. Nabi Ibrahim berkata, aku pun tidak mencari putraku Ismail pada hari itu. Maka Nabi Isa mengatakan, aku pun lupa sebagai Ruhullah. Dan aku pun lupa untuk mencari ibuku Maryam. Jadi jangan berharap dicari suami, jangan berharap nyari orang tua, istri, anak, nggak ada. Nabi Ibrahim lupa kepada Ismail putranya. Nabi Musa lupa kepada saudara yang dicintainya Harun. Nabi Isa lupa kepada ibunya yang suci Maryam pada saat di mahsyar, karena yaumu yafsah, hari yang menakutkan saat itu ketika kita di mahsyar melihat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi berlari, maka ada satu manusia yang paling tenang menghadapi kejadian itu, fahuwa Nabi Muhammad. Dia Nabi kita Muhammad. Bahkan bukan cuma tenang dan berdiam dalam posisinya, tidak berlari, tapi mengatakan, analaha, aku untuk mereka ya Allah. Aku untuk mereka, kata Nabi Muhammad. Dari mana ketenangan Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih yang begitu hebat keluar dari Nabi Muhammad, sehingga kehilangan Nabi Ibrahim pun lari, Nabi Musa lari, Nabi Isa lari, Nabi Muhammad tetap dalam posisinya, bahkan berkata, aku untuk mereka. Tenang manusia, aku untuk kalian, kata Nabi Muhammad. Dari mana ketenangan yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih? Rasulullah jauh hari telah diperlihatkan oleh Allah atas kejadian itu. Maka dari itu Nabi Muhammad tenang menghadapinya. Saat Mi'raj, Nabi Muhammad sudah diperlihatkan oleh Allah. Begini kejadian di mahsyar ya Muhammad, begini kejadiannya, begini, dan setelah itu seperti ini, seperti semua telah diberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Muhammad tentang kejadian mahsyar. Maka dari itu ketenangan dan kekokohan hati Nabi Muhammad tidak berubah walaupun saat Nabi pada semua berlari. Kekokohan iman Nabi Muhammad tetap dan tidak bertambah saat itu, karena ketenangan itu telah diberikan oleh Allah. Dan Magamul Mahmud, magam yang terpuji dan tertinggi, telah menunggu Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alihi wa ala alihi. Dan saat itu Nabi Muhammad mencoba untuk menolong kita semua. Maka Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alihi bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, isfa'tu syafa', ya Muhammad, syafaati, siapa yang kau ingin syafaati. Maka Rasulullah tolong, Habib Abdullah sampaikan tadi, ya, siapa orang yang pertama ditolong? Hum aktsaratus salawatu alaihi,
Mereka orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita doakan guru-guru kita yang nuntun kita salawat dengan burdah, dengan maulidnya, dengan qasidahnya. Kita tidak tahu itu qadrus salawat tinggi, kata Habib Ali Habsyi. Kalau saja kalian tahu tentang kadar salawat, satu saja diterima oleh Allah cukup untuk bekalmu sampai akhirat. Satu saja diterima oleh Allah cukup untuk bekalmu, karena Allah memberikan rahmat kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini perintah yang sangat agung dan luar biasa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima. Maka satu pun cukup untuk bekalmu. Namun kita tidak mengetahui mana salawat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini ada satu salawat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil, terlalu banyak sekali dalil kita meyakini bahwa Nabi Muhammad saat ini menyaksikan dan Nabi Muhammad menjawab setiap salawat kita. Terlalu banyak dalil untuk diucapkan tentang hal itu. Kita yakin malam hari ini Nabi Muhammad melihat kita, Nabi Muhammad menyaksikan kita hari ini, bahkan Nabi Muhammad menjawab salam kita pada hari ini. Kita yakini hal tersebut. Setelah Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, maka diangkat kepala Nabi Muhammad. Siapa yang kau ingin syafaati Muhammad? Mereka orang yang banyak salawat kepadaku ya Allah. Dikeluarkan fayukhrijuhum minan nar, dikeluarkan dari neraka dan dipindahkan ke surga oleh Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu fa'ud marra dzalik, Nabi Muhammad kembali lagi dan sujud lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan isfa' tusyaffa. Tolong, siapa lagi yang kau ingin tolong? Alladzina hum habbatu mithqala dzarra minal iman. Ya Rabb, kalau masih ada mereka yang di dalam neraka dan mereka masih memiliki iman, tolong izinkan, adzinli, izinkan aku untuk mensyafaati mereka. Isfa' tusyaffa, tolong mereka ya Muhammad. Dikeluarkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Dan di dalam Sahih Bukhari fa'audu ma'aro dzalik wa atala sujudihi. Yang ketiga, Nabi Muhammad sujud paling lama dari yang pertama dan yang kedua. Maka Allah katakan irfa' ra'sak washfa' tusyaffa. Siapa yang kau ingin tolong ya Muhammad? Angkat kepalamu, tolong mereka. Ya Rabbi adzinli, izinkan aku untuk mereka orang-orang yang bertauhid kepadamu namun tidak menyatakan aku sebagai Rasulmu. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, hum ummatu Ibrahim wa Musa. Mereka umat Ibrahim dan umat Musa. Mereka bertauhid kepadamu dan tidak menjadikan aku sebagai rasulnya. Izinkan aku untuk menolong mereka. Adakah orang yang lebih penyayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih? Bukan tugasnya, bukan umatnya. Mereka memiliki nabinya Ibrahim dan Musa, tapi Nabi Muhammad mengatakan izinkan aku ya Rabb, mereka bertauhid kepadamu. Mereka mengakui kau sebagai Tuhannya, namun saja syafaatul uzma untuk umatku, tapi izinkan aku untuk menolong mereka, umat Ibrahim dan Musa. Maka Allah bilang isfa' tusyaffa, tolong mereka ya Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad. Ini kehebatan kecil yang kita dengar hadirin, kehebatan yang kecil yang baru kita dengar. Kembali lagi layak rifu qadru Muhammad ila Rabbu Muhammad. Nggak ada yang tahu kadar Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Betul-betul manusia yang suci dari segala macam keburukan. Ketika kita ingin menteladani, maka tidak ada orang yang pantas kita contoh dalam kehidupan kecuali Nabi Muhammad. Manusia yang paling sempurna. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nabi Muhammad itu diceritakan ada Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adalah penyair kondang. Ya, kalau zaman kita tukang syair kondang terkenal, penyair yang sangat terkenal sekali Hasan bin Thabit. Sebelum masuk ke dalam Islam, Hasan bin Thabit datang dipanggil oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy kumpul, ya orang-orang kafir Quraisy ini, tokoh-tokoh pemuka-pemukanya kumpul, kita sewa Hasan bin Thabit. Untuk apa? Untuk tulis syair hina Muhammad tempel di Ka'bah. Ya, hina Muhammad tempel di Ka'bah. Nggak ada lagi. Kalau orang melihat syairnya Hasan bin Thabit, maka orang akan membacanya, maka orang akan mempercayainya. Bagaimana kalau begitu? Sepakat, kita bayar. Ya, kita bayar Hasan bin Thabit. Kumpulkan uang, dipanggil Hasan bin Thabit. Datang Hasan bin Thabit ke hadapan mereka orang-orang kafir Quraisy. Saat datang ke hadapan kafir Quraisy, Hasan bin Thabit, apa yang kau inginkan? Kata kafir Quraisy, ya Hasan, kami ingin kau mencaci Muhammad, kau hina Muhammad, dan kau tempel di Ka'bah agar mereka orang-orang mengetahui Muhammad dengan syairmu. Hasan bin Thabit ini seorang penyair tapi profesional, Pak Bu. Ya, artinya profesional ini dia nggak mau menghina atau memuji kecuali sesuai fakta. Itu Hasan bin Thabit. Kata Hasan bin Thabit, anda nggak bisa yang disuruh begitu.
Anda harus tahu dulu ini Muhammad ini siapa, Muhammad ini bagaimana, sehingga nanti syairku sesuai dengan fakta Muhammad. Jadi izinkan aku untuk mengikuti Muhammad. Ikuti Muhammad, kata orang kafir Quraisy. Setelah itu kau buatkan. Baik kalau begitu. Diikuti Nabi Muhammad oleh Hasan bin Thabit. Hari pertama dia mengikuti Rasulullah, lihat Rasulullah di rumah, lihat Rasulullah di masjid, lihat Nabi Muhammad duduk dengan sahabatnya, lihat Nabi Muhammad bergaul dengan Yahudi dan Nasrani, lihat Nabi Muhammad bermuamalah di pasar, lihat Nabi Muhammad. Hari kedua, hari ketiga, maka Hasan bin Thabit mengambil uang yang diberikan dan dikembalikannya, dan Hasan bin Thabit menulis, ma ajmalu min kalam tarqattu ainin wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kafir Quraisy, aku tidak pernah lihat seorang yang lebih indah dari Muhammad. Aku tidak pernah lihat dan tidak akan lagi seorang ibu melahirkan dari rahimnya seindah Muhammad. Dia manusia yang terbebaskan dari hinaan dan celaan, sehingga aku sulit untuk mencari celaan kepada Muhammad. Seolah-olah dia itu pesan kepada Allah ingin apa dari tubuhnya dan akhlaknya. Itu Nabi Muhammad. Pergi nggak bawa iman, ngikuti Rasulullah. Apa yang diucapkan Sayyidina Ali, wa man khalatu ma'rifatan ahabbah. Kalau ente ikuti Nabi Muhammad dan coba cari tahu tentang Nabi Muhammad, wallahi kau akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit, orang yang mau menghina Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad, ahabbah, pulang membawa cinta kepada Rasulullah. Nggak pernah anda lihat orang sebaik ini, nggak pernah anda lihat orang seindah ini. Dan apa alasan aku tidak mencintai dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih? Maka saat itu masuk ke dalam Islam Hasan bin Thabit dan sibuk untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih wa ala alihi. Keindahan Nabi Muhammad menjadi hidayah. Maka kita berkumpulnya saat ini, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Dan begitu besar cinta sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, sehingga dikatakan ma raaitu ahadin yuhibbu ahada kama ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah, kata Abu Sufyan, ya Abu Sufyan itu bilang, aku nggak pernah ngelihat orang mencintai seseorang seperti sahabat Nabi Muhammad mencintai Muhammad. Nggak pernah anda lihat. Tapi anda rasa kalau Abu Sufyan ada malam hari ini, dia bakal lihat juga. Ma'araitu ahadin yuhibbu ahada kama ummati Muhammadin Muhammadah. Tidak ada seorang mencintai seseorang seperti kalian yang kumpul malam hari ini. Antum semua kumpul membuang waktu dan uang, tenaga, pikiran untuk Nabi yang tidak pernah antum lihat, untuk keindahan yang hanya antum bisa bayangkan, untuk akhlak yang bisa hanya kau teladani, untuk keindahan cahaya yang hanya kita bisa simpan dalam hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Sehingga Nabi Muhammad pernah bersandar di sebuah pohon dan berkata, ya Syaugah, wahai aku rindu kepada mereka, ya Syaugah, aku merindukan mereka. Maka sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang kau tangisi, kau rindukan wahai Rasulullah? Hum ikhwani, mereka saudaraku, kata Nabi Muhammad. Kata sahabat, la laisa nahnu ikhwanuka, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi, engkau sahabatku. Lantas siapa yang kau tangisi, kau rindukan ya Rasulullah, sehingga kau merindukan mereka? Hum ummati ja'at min ba'di lam yarawni wa la yaraw mu'jizati wa yusaddiquni wa yuhibbuni. Mereka adalah umat yang datang setelahku, tidak melihat wajahku, mereka tidak melihat mukjizatku, tetapi mereka percaya, beriman dan mencintaiku, kata Nabi Muhammad. Syaugah, aku rindu kepada mereka, kata Nabi Muhammad. InsyaAllah perkumpulan kita ini yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jangan kecil hati Pak Bu, ya, selagi kita masih membawa sunnah Nabi Muhammad ke dalam rumah kita, kita masih berada dalam lindungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Mereka orang yang paling bahagia ketika mereka dapat mengikuti, menteladani sunnah Nabi Muhammad. Kita lihat apa pesan Rasulullah kepada para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi di haji wada, enggak tanggung. Nabi Muhammad di haji wada mengatakan, usikum bin nisa'i khairah, kuwasiatkan kepada kalian semua para lelaki, berbuat baiklah, bersantunlah kepada para wanita.
wala tufarruqu bainakuma, dan tidak ada yang membedakan antara kalian berdua kecuali ketakwaanmu dan santunmu terhadap manusia, kata Nabi Muhammad. Diangkat derajat wanita. Siapa pertama kali orang yang mengadakan emansipasi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang yang di barat mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mereka orang yang di timur mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk menghormati wanita yang tadinya zaman dahulu wanita hanya hiasan belaka untuk pemuas hawa nafsu mereka para lelaki. Namun datang Nabi Muhammad, diangkat derajat wanita sama dengan seorang lelaki, hanya ketakwaan yang membedakannya. Kalau lelaki bisa menjadi walinya Allah, maka wanita juga banyak yang menjadi waliyah. Kalau lelaki bisa menjadi seorang alim, maka wanita bisa menjadi seorang alimah, saleh dan salehah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dua-duanya memiliki derajat yang sama, mana Allah terlebih dahulu untuk memilihkan dirinya masuk ke dalam surga, Allah mempersilahkan wanita terlebih dulu untuk memilih surga karena susahnya dalam ketaatan dalam diri wanita. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapi dengan pertanyaan keluarga, apa yang harus dilakukan? Kita semua berkeluarga, Pak, Bu, ya. Apa pesan Nabi Muhammad? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairan li ahli. Berbuat baik sama keluarga, ya. Jangan galak-galak. Baik kepada anak, didik mereka, berikan haknya, berikan hak istri. Santunlah kepada suami, taatilah suami. Ya, berbuat baiklah sesama keluarga, kata Nabi Muhammad. Dan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi Muhammad berbuat baik kepada keluarganya? Satu saat Rasulullah pernah melewati rumah putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul. Dilewati rumah Sayyidah Fatimah, dia dengar tangisan Hasan dan Husain, cucunya Raihatun Nabi, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketuk rumah putrinya Sayyidah Fatimah. Ketika diketuk keluar Sayyidah Fatimah, maka Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, amat ta'lam, kau nggak tahu bahwa tangisan kedua anak ini membuat hatiku retak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hentikan tangisannya. Apa sebab dia menangis? Ya Rasulullah, kami sudah tidak memiliki apa-apa di rumah. Roti nggak ada kecuali air putih. Mana ayahnya, kata Nabi Muhammad? Ayahnya di masjid, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah keluar menuju masjid dan mengatakan, "Qum ya Abat Turab." Bangunlah wahai seorang yang tidur di atas tanah. Ketika bangun, Sayyidina Ali terganjal perutnya dengan batu menahan lapar. Maka diajak oleh Rasulullah Sayyidina Ali untuk pulang ke rumahnya dan mencari makanan, yang didapati hanya roti sepotong. Kata Rasulullah, aku ingin membagi roti ini kepada kalian. Sepotek dipotek oleh Nabi Muhammad sepotong, dicelupkan air, dan Sayyidah Fatimah diperintahkan untuk memberikan kepada istrinya, Sayyidatina Aisyah. Saat itu dibagikan lagi kepada istri yang selanjutnya, dipotek lagi dibagikan kepada istri. Sesungguhnya istri-istri Nabi Muhammad pun hari itu sama, belum semua dalam keadaan ternafkahi dan makan. Diberikan oleh Nabi Muhammad satu persatu. Dan setelah itu Rasulullah yang pertama kali Rasulullah menghentikan tangisan Hasan dan Husain. Setelah itu baru membagikan kepada istrinya. Setelah itu dibagikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu dimakan oleh Nabi Muhammad, dan yang terakhir dimasukkan ke mulut Sayyidah Fatimah Zahra. Itulah kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Ketika Rasulullah berbicara tentang sosial, kita ini suruh sosial, berbuat baik, tenggang rasa, apalagi untuk berbuat sesama, toleransi. Siapa yang mengajarkan toleransi? Nggak perlu kita ajaran dari barat, nggak perlu ajaran dari timur. Nabi Muhammad mengajarkan kita dengan sebaik-baiknya ajaran toleransi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian itu orang yang paling manfaat buat orang yang paling banyak. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad. Itulah prinsip sosial Nabi Muhammad. Kalau kita bisa bantu satu orang, bagus. Punya lebih, 2 orang kita bantu, 3 orang kita bantu, 10 orang kita bantu. Yang lebih banyak manfaat dari pikirannya, tenaganya, hartanya untuk manusia annas, siapapun mereka, kata Nabi Muhammad, maka dialah orang yang terbaik di mata Nabi Muhammad. Itu prinsip sosial yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita nggak perlu dari ajaran barat, kita nggak perlu dari ajaran yang lain. Cukup sepotong kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terapkan, maka kita menjadi orang yang terbaik. Ketika Rasulullah dihadapi oleh orang yang sibuk dengan urusan dunia, yaitu orang yang menjadi petani, buruh petani. Sini banyak petani, Pak. Banyak petani.
Kita lihat bagaimana Rasulullah menghadapi mereka para petani. Rasulullah punya sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini seorang petani, ya. Petani sawahnya orang Yahudi. Rasulullah lewat saat itu berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ketika berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz, maka Rasulullah melihat tangan Sa'ad bin Mu'adz, tangan itu kasar. Ya, petani tangannya kasar ya. Kasar, ya, karena banyak menanam dan mengurus dengan tangannya tanah segala macam. Kata Rasulullah, "Mahada ya Mu'adz? Kenapa tangan ente nih?" Kata Mu'adz, "Sayyidina Mu'adz," Sa'ad bin Mu'adz, dia bilang, "Ya Rasulullah, aku ini sibuk setiap hari, setiap ba'dal isyraq, aku jalan ke sawah dan aku harus menanam dan aku harus mengambil nakhlah, kurma dari orang-orang Yahudi ini, ya, yang sudah matang, aku panen. Maka tanganku ini memiliki bekas-bekas." Rasulullah kasihan, ya. Rasulullah sayang kepada sahabat dan umatnya. Maka diambil tangannya oleh Nabi Muhammad dan dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diangkat tangannya oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad katakan, "Allahumma fashhad." Ya Allah, saksikan. Sesungguhnya tangan ini adalah tangan yang digunakan oleh hambamu mencari rezeki yang halal untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka haramkan tangan ini untuk masuk ke dalam api nerakamu. Lihat Rasulullah. Buruh, petani, pantas dicium tangannya oleh Nabi Muhammad. Tapi sayangnya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya yang tidak ada yang mendahului dari Nabi Muhammad. La'ala khuluqin azim, kata Allah. La'alla artinya tidak ada lagi yang lebih tinggi darinya Muhammad SAW mencium tangan seorang petani dan dikatakan, "Allahumma fashhad." Ya Allah, saksikan tangan ini adalah tangan yang mencari rezeki yang halal untuk dirinya dan keluarganya. Haramkan tangan ini masuk api nerakamu ya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW dihadapi oleh orang yang punya kekurangan secara fisik, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kita lihat, ya. Nabi Muhammad itu punya muadzin siapa? Bilal bin Rabah. Ada satu lagi namanya Abdullah bin Ummil Maktum. Itulah sahabat Nabi Muhammad. Matanya buta, Pak. Matanya buta. Orang buta dijadikan oleh Nabi Muhammad penentu masuk waktunya sholat. Untuk seorang muadzin mengumandangkan azan agar muslimin berkumpul, diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi mulia dan tidak lagi dianggap kurang oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah Nabi Muhammad. La yahtagiru ihtigarun bifaqrihi. Nabi Muhammad enggak pernah menghina orang karena kekurangannya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yuqabbilu nasu ahadan bima yukrahu. Wa in jaa ahadun bi mu'tadhiratun qabbala udrahu. Rasulullah itu kata Sayyidina Ali, orang yang kalau berhadapan dengannya tidak pernah membuat orang enggak suka dengannya. Jadi apa yang disukai oleh orang ini, Rasulullah adakan apa yang disukai oleh orang itu. La yuqabbilu nasu ahadan bima yukrahu. Enggak ada. Semua orang ketika ketemu Nabi Muhammad, ada orang datang ketemu Rasulullah, "Ya Rasulullah, ane bawa anggur, ane baru panen anggur." Ya, ingin dimakan oleh Nabi Muhammad. Ada perempuan tua, maka dimakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Ketika dimakan asem, Pak. Bu, asem, nggak manis. Karena kecintaan dia kepada Rasulullah, Rasulullah makan lagi yang kedua. Rasulullah makan lagi yang ketiga. Biasanya kata sahabat, Nabi ini kalau udah makan sekali, sisanya dibagi ke sahabat. Kok ini nggak dibagi? Kok ini dimakan semua oleh Rasulullah SAW? Karena Rasulullah khawatir sahabatnya tidak bisa menahan muka ketika merasakan asam sehingga membuat hati orang ini kecewa. Kalau Nabi Muhammad bisa menahan rasa asam dan menampakkan wajah yang masih gembira dan berseri-seri kepada orang yang memberikan anggur yang asam kepada dirinya. Dan Nabi Muhammad la yuqabbilu nasu ahadan bima yukrahu. Wa in jaa ahadun bi mu'tadhiratun qabbala udrahu. Kalau ada orang datang kepada Nabi Muhammad bawa alasan, Nabi Muhammad selalu terima alasannya. Ada orang datang jima di bulan Ramadan, ya, orang kalau jima suruh puasa 2 bulan ya, puasa 2 bulan. Ya Rasulullah, hanya jima di bulan Ramadan siang hari. Apa yang harus kulakukan? Kata Nabi Muhammad, kalau begitu ente harus puasa 2 bulan. Puasa hukumnya 2 bulan. Ya Rasulullah, ane kan tani, ane petani. Kalau ane puasa 2 bulan di rumah nggak ada yang makan. Bagaimana ane puasa? Ane kerja nggak kuat ane ya Rasulullah. Qabbala udrahu, diterima udurnya. Kalau begitu ente it'amu 60 miskinan. Kalau gitu ente harus ngasih makan 60 orang miskin. Cari 60 orang miskin, ente kasih makan, kata Nabi Muhammad. Itu kafarah buat ente.
Kata orang ini, ya Rasulullah, aneh ini setiap hari cari makan buat keluarga susah, suruh 60 orang minta nafkahi. Megelin kan ya. Kata Rasulullah, idzan itqa raqabah, kalau begitu ente bebasin budak. Budak dari mana anda punya budak? Ane nggak kuat puasa karena nafkah, ane nggak bisa ngasih makan 60 orang karena miskin, bagaimana ane beli budak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tuh lihat inti, lihat ada 2 karung kurma, ambil buatmu dan sisanya bagikan untuk 60 orang miskin. Hadza huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wa in jaa ahadun bi mu'tadhiratin qabbala udrahu. Kalau orang datang membawa alasan, Nabi Muhammad selalu mengatakan marhaba, dijadikan alasan yang lain untuk Nabi Muhammad, sehingga orang ini tidak lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, tidak jauh dari Nabi Muhammad. Wa huwa laisa bilammazin wala hammazin wala ayyad, wa man nadhara fi wajhi arafa annahu laisa biwajhin kadzdzab, kata Sayyidina Ali. Nabi Muhammad itu anak seumur hidup nggak pernah melihat Nabi Muhammad mengumpat atau mencaci seseorang. Laisa bihammazin wala lammazin, nggak pernah mulutnya mencaci orang, wala ayyab, ataupun membuka aib seseorang. Si fulan begini, si fulan munafik, si fulan kafir, si fulan memfonis seseorang. La hada laisa min sifat Nabi Muhammad. Itu bukan sifat Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Laisa bihammazin wala lammazin wala ayyab. Nggak pernah Rasulullah. Mungkin ada satu sahabat, ya, Sayyidina Hudzaifah adalah salah satu sahabat yang kalau ada seorang munafik, Rasulullah hanya mengabarkan kepada Hudzaifah. Hudzaifah tidak pernah membicarakan itu karena wasiat dari Nabi Muhammad, jangan pernah kau bicara kepada siapapun, hanya ibrah. Itu orang nggak benar, nggak beres, ya. Yang hanya tahu Hudzaifah. Maka saat Sayyidina Umar ingin meninggal dunia, dia panggil Hudzaifah. Kadapa ya Amirul Mukminin, wahai Hudzaifah, kau jujur kepadaku, kata Sayyidina Umar. Seumur hidup kau ini tahu orang munafik dan mana bukan dari Rasulullah. Sayyidina Umar saat itu Amirul Mukminin, dan kau jujur kepadaku. Apakah Rasulullah pernah menyebut Umar adalah seorang munafik? Maka Hudzaifah mengatakan, la wallahi ya Amirul Mukminin, aku tidak pernah mendengar bahwa engkau adalah seorang munafik dari Rasulullah. Dari saking Nabi Muhammad tidak pernah memvonis seseorang, tidak pernah mencaci seseorang, tidak pernah memaki seseorang. Wa man nadhara fi wajhi arafa annahu laysa biwajhin kadzdzab. Orang yang memandang Nabi Muhammad tahu nggak mungkin wajah begini jadi pendusta. Begini indahnya mukanya, nggak mungkin dia seorang pembohong. Umur 25 tahun orang menjuluki dia Al-Amin. Belum dijadikan Rasul, kafir Quraisy sepakat kalau kita mempunyai titipan barang yang penting, titip kepada Muhammad. Dia adalah Al-Amin, orang yang kita percaya dari Bani Quraisy. Tapi mereka mendustai hal tersebut ketika Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kayaknya nunu lebih panjang banget dari Habib Abdullah ini. Kaki ane yuk udah gemeter ya. Insyaallah kita bisa menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Paling tidak hadirin, ya, kita menjadi orang mungkin sulit untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam, mengajak orang masuk ke dalam kebaikan, ya, sulit. Kita sudah bilang berkali-kali, paling tidak kita menjadi orang yang mencintai Nabi Muhammad dengan mengaplikasikan akhlak Nabi Muhammad. Satu hal, membuat orang nyaman, tentram, aman ketika dekat dengan kita. Aneh saya dekat, kalau dia dekat dengan dia itu bawaannya tenang, nyaman. Dekat dengan dia bawaannya aman, tenang. Itu yang diwariskan Nabi Muhammad. Ketika orang sudah merasa nyaman dan tentram dekat dengan kita, maka pasti di dalam hatinya, aku akan mengikuti orang ini masuk ke dalam ketentraman satu saat. Mungkin saat ini aku hanya bisa duduk bersama mereka, tapi satu saat aku akan bertanya, apa yang membuat kau nyaman hidup di dunia ketika orang sedang sibuk mencari dunia, ketika orang sedang sibuk ketakutan dengan harta, ketika orang sedang sibuk dengan mengkais kemewahan, kau kok hidup dengan tenang? Apa yang membuat kau tenang? Nabi Muhammad dalam dirinya, kata Habib Abdullah tadi, ya, ada Nabi Muhammad dalam dirinya. Apa Nabi Muhammad dalam dirinya? Aplikasi akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupannya, sehingga membuat orang tenang.
sehingga membuat orang nyaman, paling tidak itu yang kita bawa dari majelis ini insya Allah. Kita duduk bersama tetangga kita duduk bersama kerabat kita, buat mereka tenang, buat mereka nyaman, buat mereka tentram dengan akhlak kita, peneladanan kita kepada Nabi Muhammad, dan cari tahu tentang Nabi Muhammad, sehingga nanti di mahsyar ketika Rasulullah bertanya, kenapa kau mencintaiku, ada alasan untuk mencintai Nabi Muhammad. Kalau karena keindahan Nabi Muhammad, tidak itu karena kesempurnaan Nabi Muhammad, dan karena jasa Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Sehingga kita nggak cuma geleng-geleng kalau ditanya oleh Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Kita doakan guru-guru kita, habaib kita semua dijaga oleh Allah, para ulama, para kiai semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus dapat mengingatkan kita tentang peneladanan kepada akhlak Nabi Muhammad. Karena tidak ada lagi di muka bumi selain kebaikan kepada sumbernya adalah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Allahumma hdina bihudan waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.